Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nama saya Gita Anjani SPD. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2510 5560 539. Saat ini saya bertugas di SMP Harapan Nusarang, Kabupaten Indramayu, dan hari ini akan melaksanakan pembelajaran dengan materi sifat zat, fisika, dan kimia. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan semangat. Alhamdulillah. Semangat ya untuk hari ini. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan doanya ketua kelas. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Adiba hadir, Citra hadir, Fatma hadir, Karin hadir, Oliva hadir, Nasuha hadir, Rahma hadir, Rena hadir, Siva hadir, Zahra hadir. Oke, hari ini hadir semua. Bagus sekali kalian di sini ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Nah, zat dan perubahannya itu kita masuk ke materi perubahan fisika dan kimianya. Nah, masih ingat nggak materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Perubahan wujud zat. Iya, perubahan wujud zat. Ada berapa itu perubahan wujud zat? Ada 3. Ada apa saja? Padat, cair, gas. Dan gas. Kalau macam-macamnya dari perubahan itu ada apa saja? Mengembun, membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal. Contohnya itu apa? Misal dari menyublim. Contohnya dari kapur barus. Kan kalian pernah misalkan di rumah kalian pakai kapur barus untuk menghalangi semut. Itu contoh dari menyublim. Terus ada apa lagi contohnya? Mencair. Mencair itu dari apa mencair? Es batu. Berarti dari padat ke cair. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Ice breaking-nya itu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana liriknya? Menggunakan lagu anak-anak? Kayak gini liriknya. Bangun pagi beribadah olahraga. Nah, seperti itu. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat
silakan kalian mengerjakan masing-masing dalam waktu, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Silahkan dikerjakan masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan semantik. Nah, coba lihat di depan. Itu ada gambar apa aja tuh? Beras. Terus di sampingnya ada gambar apa? Nasi. Nah, kira-kira kenapa beras itu bisa jadi nasi? Karena dimasak. Pinter. Beras itu jadi nasi karena dia dimasak. Kira-kira kalau beras dari beras menjadi nasi dimasak, apakah ada perubahan? Ada. Apa itu? Apanya? Bentuk awalnya adalah beras. Ketika dimasak, dia akan menjadi lembek, jadi pulen gitu ya, jadi enak dimakan. Nah, itu terjadinya perubahan nggak dari beras ke nasi? Iya, berarti terjadi. Nah, kira-kira perubahan kayak gitu maksudnya perubahan apa ya? Nah, dari pertanyaan ini kita akan membahas materi pada hari ini tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, selanjutnya ada gambar kedua. Lihat ada gambar apa? Oke. Kalian tahu nggak apa perbedaannya dari kedua gambar ini? Satunya ada roti busuk dan roti yang masih bagus. Kira-kira apa ya perbedaannya? Apa ya perbedaannya? Warnanya. Terus apa lagi? Baunya. Terus apa lagi? Teksturnya. Apa lagi? Kira-kira rasanya. Apa lagi? Nah, dari perbedaan tadi, kalau yang masih bagus kan masih enak dilihat ya, masih enak untuk dimakan juga. Terus kalau udah beberapa hari, roti ini akan menjadi seperti ini, menjadi busuk ya, menjadi berjamur. Kira-kira ada perbedaan enggak ya dari kedua gambar ini? Ternyata ada perbedaannya atau perubahannya akan kita lakukan pada pembelajaran pada hari ini tentang pembelajaran ini tentang sifat zat, perubahan fisika dan kimia. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan ini kalian akan mengidentifikasi dan membedakan perubahan fisika dan kimia berdasarkan ciri-cirinya. Lalu yang kedua, kalian akan melakukan percobaan. Nanti kalian melakukan praktikum sederhana di sini. Terus yang ketiga, kalian akan menyimpulkan konsep perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil dari pengamatan yang akan kalian lakukan. Nah, yang terakhir, menerapkan konsep perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Oke, kita masuk ke video orientasi masalahnya. Ibu putar dulu videonya ya. Oke, dah. Ya, ada apa aja dari kedua video tadi? Ya, kalian lihat besi yang berkarat, terus melihat apa lagi?
es yang mencair, terus lilin yang meleleh, terus apa lagi? Kertas yang dibakar. Tadi adalah video orientasi untuk pemahaman kalian pada materi kali ini. Nah, coba lihat di sini. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisika yang pertama itu sifat yang berkaitan dengan kenampakan atau sifat fisiknya. Terus ada yang kedua, sifat kimia. Sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Perubahan fisika yang pertama, dia tidak membentuk zat baru. Yang kedua, bersifat reversibel. Lalu yang ketiga, perubahan zatnya hanya terjadi pada sifat fisiknya. Ada bentuk, ukuran, wujud. Lalu yang keempat, tidak mengubah komposisi kimia atau struktur melalui molekul zatnya. Nah, yang paling umum itu adalah ini. Dia bersifat reversibel. Reversibel itu berarti dia artinya dapat dibalik. Apa sih artinya dapat dibalik? Tadi kan kalian melihat video orientasi kan, orientasi masalah. Itu ada gambar es batu, terus ada gambar apa lagi? Lilin yang meleleh, terus ada gambar apa lagi? Besi yang berkarat. Nah, contoh dari perubahan reversibel ini adalah es yang mencair. Nah, es yang mencair itu contoh dari reversibel. Artinya dapat dibalik. Kalau es batu kan dia padat nih. Kalau dia meleleh, berarti dia mencair. Kalau dia mencair, apakah bisa dipadatkan lagi? Bisa. Dengan cara apa? Di freezer, di kulkas. Pinter. Nah, itu adalah contoh dari sifat reversibel. Berarti dia dapat dibalik, dapat diubah lagi. Nah, jadi bentuk yang padat cair, cair ke padat, padat ke cair lagi. Nah, itu adalah contoh dari perubahan fisika. Lanjut di sini, perubahan fisika karena wujudnya. Nah, pertama es batu. Es batu kan sudah kita bahas. Ini skala besarnya ada siklus air. Jadi siklus air adalah perputaran air yang ada di bumi. Jadi air yang ada di bumi ini selalu mengalami perputaran, pergerakan. Dia tidak akan pernah habis. Contohnya apa? Hujan. Setiap hari kita kan di sini hujan. Hujan itu dari mana datangnya? Dari langit. Dari langit itu dia mengalami siklus, masuk ke dalam siklus air tersebut. Nanti kita akan bahas siklus air setelah ini. Nah, terus ada terbentuknya salju. Kalau di sini ada nggak sih salju? Nggak ada di sini. Adanya hujan. Berarti dia masuk ke siklus air. Kalau aluminium dilelehkan, dia akan menjadi apa? Misalkan sendok. Sendok itu kan bahannya dari aluminium. Nah, jadi perubahan fisika karena perubahan bentuk itu berarti dia barangnya asli tetap sama, cuma bentuknya saja yang beda. Jadi bisa dibalik gitu. Yang contoh dari Zara itu sendok aluminium. Aluminium itu berarti sendok aluminium itu dia terbuat dari aluminium. Selain sendok dibikin apa lagi? Garpu. Nah, coba lihat ini wadah yang kalian bawa. Ini terbuat dari apa? Aluminium. Aluminium berarti dia masuk ke dalam perubahan Fisika. yang terjadi perubahan bentuknya. Berarti dia sama dari aluminium awalnya yang dilelehkan. Kalian pernah meminum kopi? Pernah. Kopi-kopi yang bubuk itu yang serbuk? Ya, kopi yang bubuk yang serbuk itu awalnya dari apa sih dia tuh? Dari biji kopi. Biji kopinya diapain? Ditumbuk, dihaluskan. Nah, ditumbuk, dihaluskan itu dia berarti mengalami perubahan ukuran dari biji menjadi serbuk, ya. Dalam es teh yang bertindak sebagai pelarut adalah air. Kenapa air? Karena Jumlahnya paling banyak. yes, jumlahnya paling banyak dalam campuran. Berarti zat pelarutnya itu adalah siapa?
Gula. Gulanya. Misalkan ibu beli Marimas di kantin. Marimas di kantin dimasukin ke dalam air. Nah, terus kan Marimas itu akan terlarut. Kira-kira siapa ya zat pelarutnya? Air. Air. Terus yang zat terlarutnya siapa? Serbuk Marimasnya. Nah, berarti contoh tadi masuk ke dalam perubahan apa? Fisika. Fisika, perubahan kelarutan. Lanjut perubahan kimia. Nah, cirinya di sini ada membentuk zat baru, bersifat reversibel. Terus adanya perubahan suhu dan terbentuknya gas atau endapan. Nah, ciri utamanya itu ada irreversibel. Kalau fisika kan tadi reversibel. Kalau ini reversibel, berarti kebalikan dari irreversibel itu kebalikan dari reversibel. Berarti dia tinggal ditambahkan IR doang. Kalau tadi reversibel, nah yang ini kimia masuk ke dalam irreversibel. Berarti tinggal ditambahkan IR, artinya menjadi tidak. Berarti tidak dapat kembali, tidak dapat dibalikan ke bentuk semulanya. Ke zat sebelumnya maksudnya. Berarti dia mengalami perubahan ya, perubahan molekul. Nah, terus terjadinya perubahan suhu, terbentuknya gas atau endapan. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum. Ya, praktikum kali ini tentang perubahan zat kimia dan fisika. Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan. Kurang satu. Ya. Nah, coba lihat ke depan. Ke papan tulis. Di sini ada kegiatan percobaan. Nah, judul percobaannya apa? Mengamati perubahan fisika dan kimia. Nah, lihat di sini. Alat-alatnya kalian sudah pada bawa? Sudah. Kalian sudah bawa alat-alatnya? Sudah. Oke, coba dikeluarkan alat-alatnya. Dibawa? Kelompok 1. Kita kan sudah membagi ya kelompoknya minggu kemarin. Kelompok 1 dapatnya apa? Kelompok 1 dapatnya apa? Besi yang berkarat. Kelompok 2? Kertas yang dibakar. Kelompok 3? Es batu mencari. Kelompok 4? Gula dilelehkan di atas sendok. Gula yang dilelehkan. Kelompok 5? Lilin yang meleleh. Oke, lilin yang meleleh. Nah, kita akan melakukan percobaan. Kalau kelompok pertama kan besi yang berkarat, berarti kalian diskusi saja ya. Nah, silakan bahan-bahannya dikeluarkan. Coba kelompok 2 dapatnya apa? Kertas yang dibakar. Kelompok 3? Es batu mencari. Ya, KPD-nya kurang 1. Sebentar. Ini ada 2. Sana. Ya. Sudah? Silakan kalian melakukan percobaan. Tapi ingat, pada saat percobaan harus hati-hati. Ya. Walaupun ini percobaan sederhana, kalian harus hati-hati. Yang dapat lilin, yang dapat gula. Nih, jangan lupa nanti sendoknya dipegang menggunakan tisu biar enggak panas.
Oke, sambil kalian melakukan pengamatan dan percobaan, Ibu akan menilai kalian bersama teman kelompok kalian ini melakukan kerjasama apa tidak. Bagaimana diskusi kalian bersama teman kelompoknya. Boleh sambil cari di internet supaya hasil pengamatan kalian lebih kaya, lebih bagus, lebih banyak. Cari referensinya boleh dari internet. Boleh, kalau sudah langsung tempel di depan. Nih, pakai double tip. Ini aja yang hasil pengamatannya aja. Ya, so. Nih, di sini. Bisa balik lagi. Tadi kelompok berapa? 2. Gak apa-apa deh, nggak usah urut. Ini di sini aja. Nah. Kira-kira siapa yang sudah siap kelompoknya? Kolipah sudah siap untuk presentasi? Boleh, silakan ke depan. Tadi kelompok Kolipah 2 ya, dapatnya? Boleh dibawa hasil ininya. Nah, silakan kelompoknya Kolipah melakukan presentasi. Silau ya, ditutup dulu. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompoknya Ica, dapatnya apa tadi tuh? Kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar. Gimana hasil percobaannya? Hasil pengamatannya gimana? Silakan. Kertas berubah Dicabut aja, kalau susah baca dicabut aja deh. Bacanya susah ya. Ada copot. Dah, sambil dipegang aja. Silakan. Kertas berubah menjadi abu dan menghasilkan asap. Apa itu? Masuk ke dalam apa? Perubahan kimia. Perubahan yang terjadinya. Berarti kertas yang dibakar berubah Menjadi asap. Terus dibaca dulu nih. Misal kegiatannya apa? Kegiatannya, terus hasil pengamatannya apa? Kegiatan atau percobaan kertas dibakar. Hasil pengamatan. Apa yang terjadi? Kertas berubah menjadi abu dan menghasilkan asap atau gas. Oke. Jenis perubahan fisika atau kimia. Alasan mengapa terjadi pembentukan zat baru abu dan gas karbon dioksida yang sifatnya berbeda dari kertas semula. Perubahan ini irreversibel. Oke, langsung saja. Coba perubahan apa yang terjadi dari percobaannya kalian berdua? Kertasnya habis jadi abu. Ini perubahan kimia zat baru. Berarti masuknya ke dalam perubahan kimia. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya apa hasilnya? Kertas kecil dibakar. Hasilnya apa? Kertas putih hilang, tinggal abu hitam. Ada asap dan panas juga. Abunya bakar. Gimana? Oke, berarti dari pengamatan kalian berdua menghasilkan sebuah abu. Boleh, silakan abunya dilihatkan ke teman sebagai hasil dari percobaan kalian. Dilihatkan ke teman-teman. Nah, teman-teman sudah melihat? Sudah hasil dari kelompok 3. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Jangan lupa tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Silakan duduk kembali. Sudah ya, Ibu kasih sampelnya 3 aja. Karena waktu kita tidak cukup. Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian saat melakukan pembelajaran pada hari ini? Senang. Terus? Menyenangkan. Ada lagi?
Bahagia. Ada lagi? Gimana? Gimana? Gimana Suha? Tadi? Seru. Terus apa lagi? Ada yang mengantuk tidak? Tidak ada. Kenapa kalian tidak mengantuk? Karena seru. Karena seru, karena menyenangkan, karena kalian aktif untuk melakukan percobaan. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kira-kira hal baru apa ya yang kalian pelajari pada materi hari ini? Kira-kira apa ya hal baru yang kalian pelajari? Apa ya? Apa ya? Apa? Fatma gimana? Gak apa-apa, diomongin aja. Tadi Fatma ngomong apa? Siklus air. Siklus air. Kenapa itu Fatma bisa bilang siklus air menjadi hal yang baru? Karena air di bumi tidak akan pernah habis. Karena Oke. adanya perputaran. Oke, nice. Jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Fatma. Ya, tadi kan kita pemahaman awal itu tentang siklus air. Kira-kira yang Fatma ingat dari siklus air itu apa sih? Apakah lagunya menyenangkan? Ya. Apakah lagu dari Ibu tadi itu membuat kalian menghafal? Ya. Iya. Berarti kita lanjut ke pertanyaan lagi. Kita lanjut dari jawabannya Fatma. Jadi Fatma itu menemukan perubahan hal barunya tentang siklus air. Jadi kenapa ya Fatma bisa tertarik dengan siklus air? Karena tadi bumi nih ya, di bumi itu air itu berputar. Dia selalu berputar, tidak akan pernah habis, mengalami siklusnya. Ada siklusnya. Siklusnya itu dinamakan dengan siklus air. Nanti kita bahas lebih dalam tentang siklus air di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, setelah kalian mempelajari pada hari ini kan, melakukan percobaan, mengisi LKPD, terus kalian, Ibu mau tahu seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu ajarkan pada hari ini? Coba ponselnya dikeluarkan semua. Silakan. Nah, untuk ini sebagai tes penilaian juga ya, penilaian individu, kalian silakan men-scan barcode yang ada di depan untuk mengisi soal post test. Silakan kalian men-scan barcode-nya. Ada yang tidak punya HP? Ada? Nah, yang tidak punya HP, Ibu langsung kasih soalnya saja ya. Silakan, yang HP-nya ada ke depan untuk men-scan. Kalau nggak kelihatan ke depan saja. Kalau dari bangku kelihatan, nggak usah. Iya, di Google Lens. Baik, waktunya sudah habis. Sudah 5 menit berlalu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nah, setelah kita melakukan percobaan, materi dari awal sampai sekarang, materinya tentang perubahan zat fisika dan kimia. Ibu mau dari salah satu kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang ingin maju untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa? Oke, Karin. Boleh, silakan. Oh, sudah ada catatannya, silakan. Dipakai dulu mic-nya. Karin sudah siap ya, karena Karin sudah mencatat dari awal pembelajaran. Bagus sekali, Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kesimpulan sifat zat itu terbagi menjadi dua, sifat zat kimia dan sifat zat fisika. Sifat zat kimia bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke. Contohnya ada es yang mencair dan buah yang dipotong-potong kecil. Nah, itu semua tidak menghasilkan zat baru, hanya berubah bentuknya saja. Berbeda dengan buah pisang yang sudah busuk, dia akan menghasilkan zat baru seperti adanya bau dan teksturnya berubah menjadi lembek. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Baik, kita aplaus untuk Karin. Jangan lupa kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Terima kasih Karin. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Tadi penjabaran dari Karin, kesimpulan dari Karin itu tentang perubahan zat kimia dan fisika. Berarti ada berapa sih perubahan zatnya itu? Dua. Ada dua. Ada apa aja? Kimia dan fisika. Perubahan fisika, perubahan kimia. Itu kan perubahan apa? Bentuk umumnya, ciri umumnya itu ada reversibel dari perubahan fisika, irreversibel dari perubahan kimia, reversibel dan irreversibel. Contoh dari Karin itu apa tadi? Contohnya yang Karin tadi sebut tuh dari perubahan fisika. Oh iya, ada es yang mencair. Itu masuk ke dalam perubahan fisika karena dia berputar ya, dia bisa berubah, maksudnya berubah lagi gitu dari bentuk semulanya. Terus kalau perubahan kimianya ada apa, Rin? Buah yang dipotong-potong kecil. Oke, buah yang dipotong-potong kecil. Awal pemaparan kan Ibu memapari tentang roti itu ya. Kalau Ibu punya roti nih, kalau rotinya dipotong-potong, berarti dia apanya yang berubah? Hanya ukurannya saja. Kalau ukurannya yang berubah, berarti dia masuknya ke perubahan apa? Fisika, berarti perubahan ukurannya. Tapi kalau rotinya itu udah lama Ibu diemin, jadi apa? Perubahan kimia, contohnya busuk, basi, berjamur, itu masuk ke perubahan Kimia. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, ya, itu berarti di dalam alam semesta ini, di dalam bumi ini yang kita hidupi, itu terjadi perubahan. Dimulai dari ibu memasak, terus dari ibu memasak itu, dari pagi nih ya, dimulai dari memasak nasi, itu kan terjadi perubahan kimia. Terus ibu memotong bawang, terjadi perubahan apa? Kimia. Memotong bawang. Ayo. Kimia. Fisika. Fisika dong, kan hanya ukurannya saja yang berubah. Tapi kalau bawangnya udah busuk, baru masuk ke dalam perubahan kimia. Seperti itu. Berarti semua yang ada di alam semesta ini melakukan perubahan, entah itu fisika, entah itu kimia. Nah, Ibu punya PR untuk kalian. Nah, di sini tugasnya adalah carilah contoh perubahan fisika dan kimia sebanyak-banyaknya di lingkungan rumah kalian. Sebanyak-banyaknya ya. Kalian cari itu perubahan apa saja. Tulis di buku catatan kalian atau di jurnal sains kalian. Ya, nanti PR atau tugas ini untuk minggu depan. Nah, jangan lupa untuk minggu depannya. Sebentar. Kembali lagi. Nah, jangan lupa untuk minggu depan. Kalian sebelum melakukan pembelajaran harus belajar dulu tentang kerapatan zatnya. Masih ke bab perubahan wujud zat ya. Tapi materinya tentang kerapatan zat. Kalau hari ini tentang sifat zatnya, berarti minggu depan kita akan membahas tentang kerapatan zatnya. Nah, sudah selesai. Jadi materi hari ini kita apa yang dapat diambil? Berarti di dalam alam semesta ini kita
mengalami perubahan, adanya perubahan fisika dan kimia. Baik, jangan lupa ya tugasnya untuk minggu depan. Oke, terima kasih waktunya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.